Bagian yang putih inilah yang disebut sepuhan. Karena tadi saya mengukurnya dari proses pembakaran, meskipun direndam semua ke dalam oli, sepuhnya itu tetap terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan membuat sebuah golok. Ini adalah bentuk goloknya, dan bahannya itu berasal dari bahan kikir, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hobi dengan bahan kikir, bisa melihat proses pembuatannya nanti serta proses penyepuhannya. Karena sering kita dengar banyak yang gagal dalam penyepuhan atau sering terjadi retak jika menggunakan bahan kikir ini. Jadi nanti proses pembuatannya seperti apa dan penyepuhannya itu bagaimana agar tidak retak, bisa teman-teman lihat videonya. Ini adalah bahannya, bahan kikir, teman-teman. Bahan kikir ini dikenal sebagai bahan yang lumayan keras ya, jadi harus hati-hati dalam penyepuhan. Baik, langsung kita ke proses pembuatan. Oke, baik teman-teman, setelah melalui proses penempahan dan proses penggerendaan tadi, sekarang kita ke proses penyepuhan ya. Untuk bahan kikir ini sebenarnya proses penyepuhannya itu masih sama seperti bahan lainnya. Jadi sebelum ke proses penyepuhan, saya jelaskan dulu tentang sepuhan, teman-teman. Jadi sepuhan ini sebenarnya selain keras, mempunyai tingkat kegetasan yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi
pada proses penyepuhan kita memang harus mengukur kelebaran sepuh agar nantinya ketika golok ini digunakan tidak rapuh atau tidak mudah patah ya. Jadi jangan sampai semua badan bila ini tersepuh semua. Jika itu terjadi, maka kelemahannya adalah golok akan mudah patah. Jadi sekarang kita ke proses penyepuhan, nanti bisa teman-teman lihat bagaimana tingkat kemerahannya dan kelebarannya seperti apa ya. Untuk penyepuhan ini kita biarkan dulu apinya membesar teman-teman, agar kita mendapatkan titik api yang kita inginkan. Jadi agar kita lebih mudah nanti pada proses pengukuran kelebaran sepuh ya. Nah, di sini apinya sudah membesar dan kita bisa mulai ke proses pembakaran. Jadi teman-teman nanti perhatikan ya tingkat kemerahannya. Nanti saya akan beritahu ketika tingkat kemerahannya itu sudah memasuki fase sepuh teman-teman. Jadi agar kualitas sepuhan nanti memang benar-benar keras dan tidak mudah meleot ya. Sebenarnya terjadi keretakan pada proses penyepuhan bahan kikir ini bisa terjadi karena kesalahan dalam proses perendaman, misalnya menggunakan media air. Tingkat kemerahannya itu terlalu tinggi, kemudian perendamannya itu mungkin agak sedikit lambat, jadi terjadi keretakan. Karena untuk media air harus kita akui adalah media paling keras, karena media air adalah media yang cara meredam panas itu spontan, beda dengan media oli teman-teman. Jadi meredam panasnya itu perlahan ya. Nah, di sini tingkat kemerahan sudah kita dapatkan dan langsung kita rendam ke medianya, teman. Oke, sekarang kita akan melihat kelebaran sepuhnya seperti apa dan nanti akan kelihatan teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat bagian yang putih teman-teman. Bagian yang putih inilah yang disebut sepuhan. Karena tadi saya mengukurnya dari proses pembakaran, meskipun direndam semua ke dalam oli, sepuhnya itu tetap terbatas dan tidak tersepuh semua ya.